ya, satu tanaman malah 4. Yang ini sekitar 4,5. Nah di sini juga 4,5. Nah ini sekitar 4. Nah ini yang di dasar malah mungkin 2 susulan ini. Nah ini hanya sekitar 3 kiloan. Ini juga ya, nah, ini subhanallah, ini besarnya hampir 7 kilo nih. Ini sudah 7 kiloan, nggak sampai ya, sekitar 6,5. Nah, tapi kalau ini di atas 7 kilo nih. Nah ini ya, dalam satu tanaman ada 4. Yang ini sekitar 6 kiloan. Kemudian ini 4,5. Yang ini mungkin masih sekitar 2 kilo. Dan ini sudah 3,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian, terutama mitra petani SAS. Kembali saya akan mengupdate perkembangan tanaman semangka milik Kang Sisu, tepatnya di Desa Selayang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang sekarang ini umurnya sudah 51 HST. Nah, di video-video saya sebelumnya pernah saya jelaskan dan tegaskan bahwa Kang Sisu ini setelah mengenal kami dan mulai mengaplikasikan produk SAS mulai dari umur 24 HST, karena sebelumnya juga belum mengenal produk SAS. Dan semenjak dari umur 25 HST, alhamdulillah beliau mengikuti mutlak panduan full SAS, dimana dari umur 25 HST tersebut sudah tidak menggunakan pupuk susulan dalam bentuk apapun kecuali penyemprotan nutrisi SAS, dan alhamdulillah juga tidak menggunakan pestisida apapun dalam pemeliharaan selanjutnya. Sekarang kita ingin update bagaimana perkembangan buah dari semangka milik Kang Sisu. Nah, ini di hadapan saya di sini ya. Ini dalam satu batang ini ada 2 buah. Jadi dalam satu tanaman ini ada 2 buah. Yang ini alhamdulillah sudah berkisar 6,5 kg, dan yang sini ini ya juga sama ya, sekitar 6,5 kg. Bagi petani semangka khususnya non biji, pastinya sudah bisa melihat secara ukuran bentuk sehingga bisa memperkirakan bobotnya. Kalau ini sudah sangat super ya, ini 2 buah per tanaman. Kemudian kalau menurut penuturan Kang Sisu sebagai pemiliknya tadi, bahwa buah yang dipelihara itu rata-rata di atas 2, sehingga kalau bisa dikalkulasi secara global, total buah per-tanaman adalah 2,5 buah per batangnya. Nah, di sini ada satu tanaman yang bisa dibuahkan 3, namun secara besarnya yang ini sekitar 5 kilo. Baru yang ini juga sama ya, 5 kilo. Tapi yang adiknya ini yang agak kecil ini sekitar 4,5 kilo. Ini dalam satu tanaman. Alhamdulillah buahnya besar-besar dan super ya. Nah, ini juga ada 3 buah ya. Ini dari mulai satu ini. Nah, ini juga sudah 5 kiloan. Kemudian yang di sini ini juga sudah 5 kiloan ya ukuran beratnya. Baru yang di sini ini 4,5 kilo. Ini kayaknya buah pangkal ini, makanya pembesarannya juga kurang maksimal, karena kalau buah pangkal itu kan lebih cepat tua. Dan perlu saya informasikan bahwa di lahan ini sekarang ini kondisinya musim penghujan, dimana hampir setiap hari turun hujan pagi. Ini yang membuat kondisi pembesarannya juga tidak terlalu cepat. Di sini juga ya, ini ada 3 buah, tapi ini agak kecil. Ini sekitar 4 kilo, ini 4,5. Nah, yang di sini masih sekitar 2 kiloan. Kalau ini satu batangnya ini ada 2 ya. Ini kebetulan ini juga 5 kiloan, dan di sini masih 4 kiloan. Oke, kita cari ya. Sekedar ingin mengetahui perkembangan pembesaran buahnya, apakah dengan tanpa pupuk susulan apapun dan tanpa perlakuan pestisida apapun memang bisa memberikan kontribusi pada produktivitas tanaman. Ini bahkan 3 ya, sejajar. Ini 4 kiloan, ini masih 3,5, ini 3,5.
Kalau saya melihat seperti ini ya, karena memang saya punya pengalaman tanam semangka sebelumnya, ini saya rasa sudah cukup subhanallah lah. Karena potensi keberhasilan untuk menghasilkan buah setiap tanamannya itu di atas 2 buah per batang. Dan rata-rata besarnya juga di atas 4 kilo. Ini kayaknya subhanallah nih ya Allah. Ini panen betul nih. Nah, ini di sini ya satu tanaman malah 4. Yang ini sekitar 4,5. Nah, di sini juga 4,5. Nah, ini sekitar 4. Nah, ini yang di dasar malah mungkin buah susulan ini. Nah, ini hanya sekitar 3 kiloan. Nah, bahkan 5 ini. Satu pokok atau bukan? Oh, bukan. Berarti 4. Ini dari tanaman sebelah. Ya, semoga harapan dan doa kita dengan slogan Jayalah Petani Indonesia memang dijabah lah sama Yang Maha Kuasa. Karena apapun dan bagaimanapun ya maunya kita sih petani itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan biaya produksi yang semurah mungkin. Ini malah 6 kiloan, tapi nggak tahu nih. Oh, itu sana 1. Ini juga ya. Nah, ini subhanallah, ini besarnya hampir 7 kilo nih. Ini sudah 7 kiloan, nggak sampai ya, sekitar 6,5. Nah, tapi kalau ini di atas 7 kilo ini. Tapi satu tanaman tadi 2 buah ya. Nah, yang seperti ini juga sudah 7 kiloan. Nah, ini ya, dalam satu tanaman ada 4. Yang ini sekitar 6 kiloan. Kemudian ini 4,5. Yang ini mungkin masih sekitar 2 kilo. Dan ini sudah 3,5. Bayangkan dengan 4 situ bisa menghasilkan berapa kilo tuh. Nah, ini subhanallah nih, ini kayaknya 1 nih pertanaman nih. Karena lihat besarnya ini dia di atas 8 kilo nih. 8,5 nih. Ada nggak adiknya nih? Oh, ada ini adiknya nih, 1. Berarti cukup 2 dia per batang ini. Tapi ini pun ukurannya masih sekitar 3,3 kiloan lah. Tapi kalau lihat abang ini yang sebelahnya ini, subhanallah nih, 8 kilo ke atas. Ini kayaknya bakal rata di atas 5,5 nih dari hasil panen. Yang namanya rata itu biasanya dia berapa tonase dikalikan jumlah buah, itu akan ketemu rata-ratanya. Cara perhitungan kami semangka di sini begitu. Jadi kalau panen dapat rata berapa itu? Rata 5, berarti kan dihitung rata-rata berat buahnya 5 kg setiap buahnya itu. Meskipun di situ cong ya, ada yang 3 kilo sampai ke 8 kilo, tapi kalau dirata-ratakan 5 kilo. Nah, ini juga sama nih, 8 kiloan. Super banget nih. Ini 1 atau bukan ya? Ini pun kayaknya cuma 1 ya. Karena nggak ada adiknya lagi, makanya wajar besar banget nih. Untuk pembesaran ya, Kang Sisu tetap mengikuti panduan kita dengan menggunakan Big Joss 2 tutup, drop startnya itu 3 tutup, sakanya 2 tutup, dengan rollingan Big Joss 2 tutup, drop start 3 tutup, dan salmarnya 2 tutup. Ini juga 2 ini ya, per tanaman. Ini sudah 5 kiloan. Ya, ini lebih dari 5,5. Nah, terus yang di sini ini 3. 1 ini 6 kiloan ya. Kalau ini 3,5. Nah, ini 5 kiloan. 3, 1, 2, 3. Alhamdulillah lah, alhamdulillah, bener. Memang nak nyawang tandurani wong yo penak. Ini yang membuat saya tuh menjadi bangkit kembali untuk menanam semangka dan melon serta cabai. Karena melihat kondisi tanaman-tanaman mitra petani yang memang saya hadapi langsung seperti ini ya. Luar biasa ini. Saya yakin kalau ini per hektarnya dengan populasi 3.000 batang per hektar, sak minim-minimnya itu 28 ton lah ya. Karena kalau lihat kondisi buahnya, kemudian buah-buah susulannya juga cukup banyak. Nah, ini saya ngobrol begini karena saking gimana ya, berbunga lah gitu. Nah, masalahnya tanaman keriting kayak gini masih bisa berbuah 3 itu. Nah,
dan masuk kilo, masuk timbang. Intinya seperti itu. Sayangnya kemarin kita juga sudah negosiasi masalah lahan, bisa dapat 10 hektar dan bagian saya itu 6 hektar. Alhamdulillahnya malah diseroboti petani mitra. Mungkin kalau teman-teman di luar setapak langkat ya saya sering share video yang dibuat teman-teman. Tapi meskipun saya percaya, tapi saya nggak yakin benar kalau saya menghadapi langsung seperti ini. Nah ini beneran nih, buahnya kasar-kasar nih. Kalau lihat kondisi buahnya, kemungkinan seminggu lagi sudah ada yang bisa diculik, terutama buah-buah kawinan pertama. Kasar-kasar. Nah ini satu tanaman 3, 1, 2, 3 di atas 4,5 kilo. Yang ini udah 6 kiloan. Ini adiknya sih. Wah. Enak tenanan tuh semua kok. Nah itu kemarin kenapa saya nggak kebagian lahan ya, karena petani-petani mitra itu merasa percaya diri bahwa dengan teknis penerapan nutrisi SAS mereka lebih merasa mudah untuk bisa memelihara tanaman, sehingga yang tadinya hanya membawa 1 hektar, bahkan kayak wak penot yang sering saya videokan itu kan biasa dia tanam hanya 1 hektar. Nah begitu ada peluang lahan dia nyerobot 5 hektar, akhirnya bagian kita yang nggak kedapetan. Nah intinya ya seperti itu, ada motivasi tersendiri bagi petani mereka untuk menambah lahannya dengan perawatan lebih mudah dan lebih murah. Nah kemarin sudah kita hitung-hitungan ya dengan teman-teman yang memang sudah biasa tanam semangka, khususnya para tuki-tukinya atau pemodalnya. Ya kalau dihitung-hitung dengan penerapan panduan SAS, kecuali lahan yang baru buka, itu rata-rata hanya di angka 14 sampai 15 juta. Itu termasuk tenaga kerja, pupuk dan prasarana lain dan gubuk serta mesin mulsa maupun drip. Itu langsung dihitung kami berempat atau berlima sama Mas Apeng. Sementara untuk lahan baru biasanya membutuhkan dana untuk pembiayaan itu 30 juta per hektar. Nah ini kan sudah menghemat 50%. Dan saya yakin dan percaya dengan hitungan kami, karena memang kami sudah biasa tanam semangka, sehingga sudah tahulah hitung-hitungannya dari awal tanam sampai panen itu memang antara 25 sampai 30 juta. 30 juta itu pun kalau lahan baru di mana kita masih babat lagi, masih bersihkan lahan lagi. Kemudian traktornya itu juga bisa 2-3 kali. Nah, kalau lahan yang sudah jadi seperti ini, kita replantingnya nanti pun itu traktornya hanya 2 kali. Sementara mulsa masih bisa dipakai, mesin-mesin juga masih bisa dipakai, gubuk atau gudangnya itu juga masih bisa dipakai. Nah itu bisa 25 juta per hektar. Tapi dengan pola panduan SAS ya itu maksimal hanya 15 juta, dan periode berikutnya insya Allah di bawah 15 juta. Nah itu pun hasilnya ya masih seperti ini. Nah ini 7 kiloan, subhanallah ya Allah, hasilnya masih super gitu. Biasanya kita dengan menghemat anggaran itu kan hasilnya pasti menurun. Nah ini menurut penuturan Kang Sisu, orang yang paling idealis di grup semangka di sini aja, dia merasa hematnya itu sampai ke 50% gitu. Apalagi pupuk hematnya bisa mencapai 70-an%. Dan itu kan sudah kita ungkapkan dan share di video saya sebelumnya, baik di Facebook maupun di YouTube. Bah, nanti semoga ya Allah. Ini videonya saya lewat-lewatkan aja ya. Saya hanya shooting yang di atas 6 kilo aja lah. Nah, kalau yang 4 kiloan udahlah kita lewatkan karena udah dianggap lumrah di sini. Khusus lahan ini. Lahannya Kang Sisu ini kan ada 7 hektar. Yang hamparan ini 2 hektar dan yang di sudut sana beda petakan itu 5 hektar. Nah ini satu tanaman subhanallah, ini tak foto pun. Ini di atas 7 kilo satu. Nah ini yang di atas 7 kilo, kalau ini sekitar 6,5 kilo. Karena semangka non bijinya kan berat. Nah ini yang di video-video sebelumnya selalu saya rilis ya. Ini buah 3 ini dari mulai sekepel atau segenggaman tangan sampai sudah di atas ini sekitar 4,5, ini 4, yang sini 4,5 ini.
3 biji. Ini satu tanaman bisa 4 nih. Nah. 1 2 3 4. Yang ini 2 ini di atas 4 kilo ya. 1 2. Nah yang ini masih 3,5 kilo ke atas. Tapi kan 4 biji udah masuk timbang. Udah berapa itu? Kalau kita rata-ratakan satu tanaman bisa menghasilkan 10 kg saja. Ini per hektar kan menggunakan jarak tanam 90 dikali 5 meter sekitar 3.000-an batang ya. Ini sudah kayak gini. Berarti kalau 3.000 kali 10 kilo saja berarti kan 30 ton. Nah, tapi apapun itu nanti kita lihat hasil akhirnya. Tapi kalau semangka non biji ini kan memang luar biasa bobotnya. Jadi demikian ya sahabat maupun rekan tani sekalian, update dari perkembangan semangkanya Kang Sisu, tepatnya di Desa Selayang, Kecamatan Selese, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Bersama SAS, jayalah selalu petani Indonesia.